Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Aisyah Rain. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Aisyah Rain. In this video, I would like to share you about our material today, that is adverb. Nah, di video kali ini saya akan share mengenai more detail tentang adverb, dimana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang part of speech yang salah satunya adalah adverb. Adverb itu sendiri adalah apa kemarin kita sudah bahas, yaitu artinya adalah kata keterangan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan aku bahas yaitu tentang pengertiannya, kemudian how to use it, bagaimana kita menggunakan adverb itu, dan juga kind of adverb, jenis-jenis dari adverb itu sendiri. Yuk kita simak dan perhatikan, ini dia lebih jelasnya. Oke, perlu kalian ingat ya bahwa adverb itu adalah kata yang dipakai untuk menerangkan suatu aktivitas yang terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Nah, lebih jelasnya bahwa adverb itu digunakan untuk menerangkan verb, kata kerja, kemudian adjektif, kata sifat, dan juga adverb lainnya. Contohnya seperti slowly, lambat, seriously, quickly, diligently, exactly, there, then, yesterday, now, here, dan masih banyak lainnya. Nah, ketika kalian bertemu dengan kata yang berakhiran dengan huruf L atau Y ya, biasanya itu merupakan contoh dari adverb, walaupun itu tidak semuanya. In English, there is kind of adverb. Jadi, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa jenis dari adverb atau kata keterangan. Nah, yang pertama adalah adverb of time, yang kedua adverb of place, yang ketiga adverb of manner, yang keempat adverb of frequency, and the last yang terakhir adalah adverb of degree. Nah, yuk kita kaji masing-masing dari adverb kata keterangan tersebut. Yang pertama adalah adverb of time. Adverb of time itu sendiri apa? Adverb of time adalah kata keterangan waktu, di mana adverb ini digunakan untuk menerangkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb of time menerangkan waktu dari terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas maupun kegiatan lainnya. Nah, contohnya adverb of time itu seperti yesterday, tomorrow, now, next year, then, dan masih banyak lainnya. Untuk contoh penggunaan adverb of time pada kalimat kita bisa lihat sebagai berikut ini. Misalkan, I am studying adverb now. Saya sedang belajar adverb sekarang. Nah, kata now ini adalah contoh keterangan waktunya. Kemudian, contoh yang kedua, misalkan, I will go to Bali next year. Saya akan pergi ke Bali tahun depan. Nah, kata next year ini, tahun depan, adalah keterangan waktunya. Contoh selanjutnya yaitu, I came to your house yesterday, but you were not there. Yang artinya, saya datang ke rumahmu kemarin, tapi kamu tidak ada di sana. Yang termasuk adverb of time-nya adalah kata yesterday, yang menunjukkan keterangan waktu. Selanjutnya, I was so sad last night. Saya merasa sedih tadi malam. Nah, di sini yang termasuk adverb of time-nya adalah kata last night, yang artinya tadi malam. Kemudian untuk yang kedua adalah adverb of place. Adverb of place ini adalah kata keterangan tempat,
di mana adverb of place biasanya digunakan untuk menerangkan di mana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Seperti contohnya yang sering kita temui atau kita gunakan adalah below, above, in, outside, inside, here, there, dan masih banyak lainnya ya. Oke semuanya, untuk penggunaan adverb of place bisa kalian simak pada kalimat berikut ini. Misalkan, I live in Madura. Saya tinggal di Madura. Yang termasuk adverb of place-nya adalah in Madura, di mana ini menunjukkan keterangan tempat ya. Contoh selanjutnya adalah my mother standing here. Ibuku sedang berdiri di sini. Nah, kata here ini adalah adverb of place, menunjukkan keterangan tempat. Selain itu juga, misalkan lagi, she took the child outside. Dia membawa anak kecil itu keluar. Nah, yang termasuk adverb of place-nya adalah kata outside, yang artinya keluar ya. Berikutnya penjelasan yang nomor 3 mengenai adverb of manner. Adverb of manner ini adalah kata keterangan cara yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana peristiwa itu dilakukan ya. Contohnya seperti friendly, seriously, exactly, carefully, quickly, diligently, dan masih banyak lainnya yang bisa kalian temukan di kamus. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa dalam penggunaan adverb of manner pada kalimat transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek, kalian tidak boleh meletakkan adverb of manner ini di antara verb, kata kerja, dan juga objek. Ya, contohnya sebagai berikut ini. Misalkan, I drive carefully the car. Nah, ini salah ya. Yang benar adalah I drive the car carefully. Saya mengemudi mobil itu dengan hati-hati. Oke, agar lebih paham mengenai penggunaan adverb of manner, aku kasih contoh yang lainnya ya. Misalkan, my friend drives the car quickly. Temanku mengendarai mobil itu dengan cepat. Nah, kata adverb of manner-nya adalah quickly, yang artinya dengan cepat. Di mana ini menunjukkan bahwa temanku ini mengendarai atau mengemudi mobil ini dengan cara yang cepat. Nah, contoh berikutnya adalah my mother writes the letter happily. Ibuku menulis surat itu dengan senang. Nah, adverb of manner-nya adalah happily, dengan senang ya. Selanjutnya adalah I'm studying adverb seriously. Saya sedang belajar adverb dengan serius. Kata adverb of manner-nya adalah seriously, di mana menunjukkan bahwa saya ini sedang belajar adverb dengan serius. Nah, sampai sini paham ya mengenai adverb of manner. Next, yang keempat adalah adverb of frequency. Adverb of frequency ini adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya seperti kata always, usually, often, seldom, frequently, never, dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya kata keterangan frekuensi atau adverb of frequency ini digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya, I always study English every night. Saya selalu belajar bahasa Inggris setiap malam.
Nah, itu terjadi secara berulang-ulang atau kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang ya. Nah, perlu kalian ingat juga bahwasanya adverb of frequency jika ditulis pada kalimat yang memiliki kata kerja atau verb, maka adverb of frequency-nya itu diletakkan di antara subjek dan juga kata kerja. Contohnya, she always cooks every morning. Dia selalu memasak setiap pagi. Nah, adverb of frequency-nya yaitu always diletakkan setelah subjek dan juga sebelumnya kata kerja. Dan jika kalimatnya itu tidak memiliki kata kerja atau verb, di mana biasanya menggunakan to be, maka adverb of frequency-nya diletakkan setelah to be. Misalkan contohnya ya, he is always happy. Dia selalu senang. Nah, adverb of frequency-nya di sini adalah kata always yang ditulis setelah to be is. Paham ya? Untuk penggunaan adverb of frequency yang lain pada kalimat ini misalkan, I usually go to school earlier. Saya biasanya pergi ke sekolah lebih awal. Nah, adverb of frequency-nya adalah kata usually yang ditulis setelah subjek I dan sebelum kata kerja go. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir adalah tentang adverb of degree. Adverb of degree ini adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa banyak tingkatan peristiwa itu terjadi. Contoh katanya seperti very, just, to, quite, extremely, completely, hardly, enough, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di kamus apa saja, dicari ya. Mungkin bisa ditulis di box komentar. Nah, perlu kalian ingat bahwa adverb of degree ini biasanya digunakan atau diletakkan pada kalimat sebelum kata sifat, kata keterangan, dan juga kata kerja yang dijelaskan. Contoh kalimatnya misalkan seperti ini. She is very beautiful. Dia sangat cantik. Nah, adverb of degree-nya adalah kata very, yaitu sangat. Berarti dia itu sangat cantik. Nah, kemudian lagi, I just give you a glass of mineral water. Saya hanya memberimu segelas air mineral. Nah, adverb of degree-nya adalah kata just, di mana menjelaskan bahwa saya ini hanya memberikan segelas air mineral, ya, menyatakan banyaknya kata keterangan atau kata kerja yang dijelaskan. Nah, sampai sini paham ya? Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya dari adverb of degree pada box komentar. Nah, untuk penjelasan adverb kali ini saya kira sampai di sini. I think enough for this material. I hope you all understand what I deliver to you. Thank you very much for watching and see you later. Bye bye.